Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita teruskan, hadirin yang mulia. Tadi ada ralat sedikit mengenai contoh tadi. Ada ralat sedikit mengenai contoh. Waktu saya mencontohkan mobil, itu kurang tepat tadi nggih. Karena mobil ini bukan perkara yang bisa dibagi. Syuf'ah ini hanya berlaku untuk perkara-perkara yang bisa dibagi. Perkara yang bisa dibagi, tutupnya kok hilang. Oh iya, ini tidak garing. Syuf'ah ini ya hanya berlaku untuk perkara yang bisa dibagi. Sehingga hikmahnya ini masuk. Dua orang tadinya berserikat, punya sebuah toko, mereka akhirnya bubar, akhirnya toko itu dibagi dua. Akhirnya karena dibagi dua, jadilah timbul biaya-biaya baru sebab pembagian ini. Satu contoh gampangnya begini. Dia harus bikin tangga baru yang sebelah sana, yang sebelah sini harus bikin sumur baru, instalasi listrik baru, macam-macam. Nah, biaya-biaya seperti ini itu yang dihindari dengan adanya akad syuf'ah ini. Maknanya perkara yang nggak bisa dibagi dua itu tidak ada syuf'ah. Tidak ada syuf'ah. Karena dia tidak bisa dibagi, berarti tidak akan timbul biaya-biaya seperti itu. Begitu Pak nggih? Saya pikir cukup ini bab syuf'ah. Kurang lebih pokoknya kita tahu dalam Islam ada syariat namanya syuf'ah. Yang bisa dibagi itu dibatasi apa saja? Misalnya tanah, rumah yang besar. Kira-kira kalau itu dibagi dua, tidak akan merusak maksud awal barang itu. Tanah, kalau tanahnya terlalu kecil, misalnya ada orang beli tanah ukuran 1 meter kali 2 meter. Mboten niki. Di pinggir jalan Jenderal Sudirman Jakarta misalnya. Wah niki. Mahal ya. Itu di Tokyo Jepang itu saya pernah baca itu zaman tahun berapa dulu. Tanah termahal di dunia itu per meternya berapa miliar begitu. Ini ada dua orang patungan beli tanah ukuran 1 meter kali 2 meter, Ali dan Zaid. Berarti 2 meter persegi. 1 meter persegi anggap saja 50 juta. Tanah harganya 100 juta. Dibikin apa? WC umum. Ya. Patungan beli tanah untuk bikin WC umum. Sekali masuk 10.000. Misal ini. Lah ini Ali menjual bagiannya ke orang lain. Maka Zaid nggak bisa syuf'ah. Zaid tidak bisa syuf'ah. Kenapa? Tanah ini terlalu kecil.
sehingga kalau dibagi dua nggak bisa. Bisa tapi dipaksakan. Seandainya bisa pun itu akan menghilangkan maksud awal tanah tersebut. Maksud awalnya kan untuk WC 1 meter kali 2, bisa lah. Coba dibagi dua, tinggal 1 meter kali 1 meter terus pripun iku WC ini. Nah. Jadi barang yang nggak bisa dibagi maka tidak ada suf'ah di situ. Ini satu pelajaran bahwa Islam itu melindungi sepenuhnya hak seseorang. Seseorang dilindungi, haknya dilindungi dari bahaya-bahaya yang mungkin akan muncul mengenai dirinya. Adanya datangnya anggota serikat baru yang mungkin saja antara dua orang lama dengan orang yang baru ini timbul ketidakcocokan, mungkin saja timbul perselisihan yang akhirnya mendorong untuk bubarnya perserikatan, sehingga barang harus dibagi dua. Nah, pembagian ini akan menimbulkan macam-macam biaya baru yang kadang-kadang sulit ditanggung oleh seseorang. Makanya untuk menghindari hal itu diberilah syariat yang namanya suf'ah. Begitu. Ini bab berikutnya, ini bab qirot. Ini penting ini. Qirot ini saya pikir ditunda pertemuan Selasa depan. Karena ini tanah modal biar ketika orangnya lengkap. Ini sangat akad ya, sebuah akad yang hari ini sangat ngetren qirot, tanah modal, investasi. Istilahnya bank muamalah mudharabah, bagi hasil. Ini kita bahas insya Allah besok hari Selasa depan. Nah sekarang bahas apa ini? Masih ada 1/4 jam. Hanya jawab monggo. Itu tadi ada anak yang disyukuri kelahirannya tadi, Muhammad Fairuz Ad-Dailami. Muhammad jelas ini nama yang terbaik. Nama yang terbaik yang nomor 4. Yang pertama apa Pak dulu sudah pernah saya sampaikan, Abdullah. Nomor 2 Abdurrahman. Nomor 3 Abdul titik-titik. Abdul Karim, Abdul Qahar, Abdul Aziz. Nah, Abdul Aziz itu nama terbaik nomor 3. Nomor 4 Muhammad. Nomor 5 Ahmad. Yang perlu kita waspadai dalam kitab fikih dijelaskan nanti itu di babnya, di bab akikoh Pak, ada nama-nama yang mungkin secara sekilas nampak baik, tapi ini nama makruh. Nama ini, kata-kata ini kalau dijadikan nama seorang anak hukumnya makruh. Nah makruh itu nggak bagus. Kalau buka air ini dimakruhkan beberapa nama, diantaranya 1
nama-nama yang jelek. Contohnya himar. Namamu siapa? Himar. Keledai artinya ya. Saya pernah itu ketemu orang nih, ketika hurut 40 hari di Jakarta dulu. Namanya itu Toleh, Pak. Bukan Soleh. Namamu siapa, Mas? Toleh. Keliru kali, Soleh itu. Enggak, Pak. Toleh namanya. Makruh. Kemudian yang nomor 2, nama-nama yang makruh lagi. Toleh itu ada makna khusus. Toleh itu kebalikannya soleh. Nah. Yeah. Bukan. Ya menoleh akhirnya ya, nggak bagus, nggak soleh. Kemudian yang kedua, setiap nama kullu ma yatatayaru binafihi aw isbatihi. Setiap nama yang seseorang menjadikannya untuk semacam undian nasib dengan ada atau tidaknya perkara itu. Oke, seperti berkah. Namanya barokah. Ghanimah itu keuntungan. Nafi' yang bermanfaat. Yasar, kemudahan. Ini makruh, Pak. Namanya siapa? Yasar, Yasir, kemudahan kan. Niki ini pembahasannya bukan haram atau enggak, tapi ini kurang bagus dijadikan nama seperti ini. Barokah artinya keberkahan, ghanimah artinya keuntungan, nafi artinya yang bermanfaat, yasar artinya kemudahan. Lagi tadi kan saya sebutkan. Ini begini, diantara ceritanya begini. Ini kan perkara-perkara yang orang itu menjadikan berkah enggak ya usaha kau ini misalnya. Manfaat enggak kira-kira ya tindakanku ini? Kira-kira ada kemudahan enggak dalam usaha ini ya? Ini perkara yang sering dijadikan seperti itu oleh manusia. Namanya tatoyur. Semacam bukan mengundi nasib tapi semacam apa ya? Menebak-nebak gini. Hal itu ketika dijadikan nama, hal-hal seperti itu hukumnya makruh. Nanti temannya datang, cari anak yang namanya Nafi. Bu, Nafi ada nggak bu? Ibunya keluar menjawab, Nafi tidak ada, manfaat tidak ada. Barokah ada nggak bu? Barokah lagi pergi, berkahnya pergi pak. Oh. Ini bukan nggak boleh, boleh saja. Yasir kemudahan artinya. Kalau di belakang depannya ada nama lain, jadi berkurang. Muhammad Barokah. Muhammad lah yang barokah. Begitu. Kemudian seperti tadi nama anaknya Mas Abbas tadi, Muhammad Fairuz Ad-Dailami. Ad-Dailami ini sebetulnya
ya, nama seorang ulama, tapi ini lebih kepada nisbat, Pak. Seperti Imam An-Nawawi. Itu bukan namanya Nawawi, Pak. Karena lahirnya di kampung yang namanya Nawa. Akhirnya Nawawi, orang Nawa. Imam Syafi'i namanya bukan Syafi'i, namanya Muhammad bin Idris. Tapi karena ada kakeknya yang terkenal namanya Syafi', jadi cucunya akhirnya Syafi'i. Wong-wong kang bangsa Syafi'i, putu-putune Mbah Syafi'. Imam Bukhari pun begitu, karena tinggal terkenal di Bukhara, akhirnya Imam Bukhari. Ad-Dailami pun begitu, aslinya itu satu daerah, kalau nggak salah itu sama satu daerah di pecahan-pecahan Rusia sana. Sehingga ada seorang ulama di situ dapat julukan Ad-Dailami, seorang ulama dari daerah itu. Nah, ini kalau dijadikan nama ya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja, ya niatnya supaya tafaul lah, harapan. Tafaul itu arti yang dekat, mirip sebagai satu harapan. Semoga jadi alim seperti Al-Imam Dailami. Akikah dagingnya dimasak manis, itu juga tafaul, harapan. Semoga akhlaknya jadi manis, tafaul. Tulangnya kambing jangan dipecah-pecah. Kalau mutus pas ros-rosan, pas pergelangan. Tafaul ini harapan, semoga jasad si anak ini juga utuh, sehat, sebagaimana tulang kambing ini tidak dipecah-pecah. Itu namanya tafaul, Pak. Harapan kepada Allah. Ngoten nggih. Ada nama-nama yang berat, Pak. Ada nama-nama yang berat. Ada dulu teman saya diganti oleh Romo Yai, namanya Muntahal A'la, puncak yang tertinggi. Ada namanya Munawir. Munawir itu juga agak berat, Pak. Munawir itu yang menerangi. Dalam Quran itu ada ayat Allahu nurus samawati wal ard. Allah cahaya langit dan bumi. Itu maksudnya bukan cahaya, tapi maksudnya itu Allah munawirus samawati wal ard. Allah itu yang menerangi langit dan bumi. Jadi munawir itu Allah. Hakikatnya munawir. Makanya ini kalau dijadikan nama orang yang menerangi, ini berat. Iso-iso malah ngantukan. Nyuwun sewu, kabotan jeneng, nggak kuat. Maka seandainya ada misalnya teman kita atau saudara namanya Munawir kok terus hidupnya agak berat begitu, mungkin diarahkan untuk ganti nama. Karena ganti nama ini sunnah. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau kalau tahu ada sahabatnya yang mempunyai nama yang terasa kurang pas, diganti sama beliau. Termasuk nama yang memuji-muji diri sendiri. Ada seorang wanita namanya Barroh, orang yang selalu berbuat baik. Ketemu Nabi diganti jadi Zainab. Jadi nama, makanya bagus kalau punya nama terus dimudzakarahkan dulu dengan para ustadz atau siapa, minta nanya nama ke kiai. Jangan nama eksperimen. Apalah arti sebuah nama? Keliru nih, Pak. Orang yang mengatakan apalah arti sebuah nama ini sangat keliru. Nama itu doa.
Nanti kalau apalah arti sebuah nama, apalah arti sebuah doa. Loh. Maka penting ini. Sih. Monggo. Iya. Marga nggak masalah, Pak. Marga itu lebih kepada julukan. Yang marga itu kayak Syafi'i. As-Syafi'i itu marga. Keturunannya Mbah Syafi'. Ya, yang penting tidak kita niatkan sebagai nama kita. Biarlah orang ngasih julukan itu. Begitu nggih. Monggo kalau ada pertanyaan lagi. Ini kira-kira. Itu namanya kunyah, Pak. Abu, Ummu, itu namanya kunyah. Kunyah itu apa nggih? Kalau julukan itu lakop. Syekh Akmas. Karena ini ada seorang ulama terkenal dulu, sering dari matanya itu keluar air, Pak. Akhirnya dinamakan Syekh Akmas, sing rembes mripate. Bisr, ada seorang waliullah namanya Bisr Al-Hafi. Namanya Bisr Al-Hafi, sing senengane nyeker, Pak. Kemana-mana nggak pakai sandal dia. Tawadu, nggak pakai sandal. Itu namanya julukan, lakop. Tapi kalau yang pakai Abu, Ummu Kulsum, ya, kadang-kadang Abul Qasim, julukannya Kanjeng Nabi ini. Abu Jahal, Abu Lahab, niki namanya kunyah. Kunyah itu kalau bahasa kita apa ya? Bukan, Pak, bukan. Yes, pokoknya namanya kunyah. Dalam bahasa kita apa namanya? Enggak. Yes, pokoknya kunyah lah. Ini khusus yang pakai abu-abu begitu itu. Oke, begitu. Asli namanya bukan Abu Jahal itu. Bahkan beliau sudah punya, kok beliau? Dia. Dia ini sudah punya Abu Lahab khususnya ini. Abu Lahab yang kunyah sebelumnya itu Abul Hakam. Abu Lahab kalau nggak salah ya. Abul Hakam. Abul Hakam ini orangnya pandai, kalau ngasih keputusan itu bagus, tepat, bijaksana. Akhirnya disebut Abul Hakam, bapaknya keputusan. Tapi karena keputusannya memusuhi Nabi, akhirnya jadi Abu Jahal, Abu Lahab. Saya pokoknya antara dua itu. Lupa saya, enggak lupa. Abul Hakam ini kunyah Abu Jahal atau Abu Lahab? Fir'aunu hadhil ummah. Abu Jahal itu Fir'aunnya umat ini. Ada lagi pertanyaan masalah nama? Nama saya kan Ahmad Barokah. Ada Ahmadnya masalah. Ahmadnya nama paling bagus, nomor 5. Berkahnya itu kalau sendirian ya kata para ulama tadi makruh, bukan kata saya nih. Nah sekarang kalau digabung Ahmad Barokah, ribon nih gue, ya, agak lebih ringan, memang jadi lebih ringan. Enggak seperti kalau Barokah sendiri gitu. Namamu siapa? Berkah, itu jelas berat ini. Tapi kalau Ahmad Berkah nggih, bicara solusi nggih, sing diniati nama Ahmad ini gue bawa. Dan jenengan
Nyun sewu. Niku celukane niku Pak Ahmad apa Pak? Barokah. Kalau rata-rata ya barokah gitu. Itu pas saya juga ada namanya hanya satu saja barokah. Ya niku ya itu yang jelas berat itu yang itu. Itu sama satu kampung satu yang dikasih. Berarti jenengan Pak Ahmad ngenten mawon. Makanya selamatan. Dengan harapan jasad si anak ini utuh, kuat, sempurna, gitu ya. Nama-nama dalam Asmaul Husna bisa kan untuk nama baik itu. Nggih. Semua nama dalam Asmaul Husna, nama-nama Allah itu boleh dijadikan nama asalkan depannya dikasih Abdul. Asalkan depannya dikasih Abdul. Enggak boleh, kurang bagus. Kalau Rahman saja, namamu siapa? Rahman, ya bagus. Abdul Rahman, Abdul Hayy, Abdul Qayyum. Dan ini Pak ada rahasianya nih Pak. Ini memang nggak ada kaidahnya, tetapi karena nama ini adalah doa, maka di sini ada pengalaman para ulama. Anak itu nanti akan kerembesan, ya, maksudnya karena nama adalah doa tadi, ya. Namanya Abdul Qayyum, sedangkan Qayyum itu artinya zat yang maha mengatur. Maka biasanya anak ini nanti akan mudah pengaturan-pengaturan. Namanya Abdul Qayyum. Ada orang namanya Pak. Ada orang namanya Abdul Qahar. Orangnya keras. Ini pengakuan orang itu sendiri. Abdul Qahar. Qahar karena artinya yang maha memaksa. Allah itu salah satu namanya Al-Qahar, yang maha memaksa. Nampaknya Abdul Qahar orangnya jadi keras. Kalau terlalu keras perlu diganti nih. Abdul Latif misalnya gitu. Hambanya Allah yang maha lembut. Abdul Ghaffar, hambanya Allah yang maha pengampun. Kita beri nama itu dari orang Jawa. Nama saya diganti menjadi Hamzah. Itu artinya apa? Nama Nabi. Nggih. Nama pamannya Nabi. Singa padang pasir, Sayyidina Hamzah Ibnu Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Niku termasuk bab tafaul. Dinamai Hamzah supaya nanti kayak Sayyidina Hamzah. Dapat julukan singa padang pasir. Cukup ya? Nggih. Kula izin iki Mas Ustaz. Mugi-mugi diterima Allah Ta'ala. Allah berikan kita ilmu yang manfaat, dimudahkan jalan untuk mendekat kepadanya. Allahumma amin. Subhanallah bihamdihi subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.